Misteri Harta Amanah Dana Revolusi Presiden Soekarno. Siapa yang tidak mengenal dengan sepak terjang Bung Karno? Salah satu pahlawan nasional Indonesia tersebut bisa dikatakan yang paling berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau dikagumi karena kecakapannya memimpin bangsa ini dan kepandaiannya berdiplomasi. Dan tidak heran banyak orang yang masih mengenang beliau hingga detik ini. Soekarno juga dikenang karena karismanya. Selain itu, Soekarno termasuk sosok yang misterius. Banyak sisi lain dari Bung Karno yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Salah satunya adalah harta amanah yang dipercaya sangat besar atau biasa disebut juga dana revolusi Presiden Soekarno. Sayangnya harta tersebut raib entah kemana dan menjadi misteri. Asal muasal harta Bung Karno tersebut dikabarkan berasal dari sumbangan raja-raja pada zaman terdahulu. Sumbangan tersebut kemudian dikenal dengan dana revolusi atau dana perjuangan. Sesuai dengan namanya, dana ini kemudian digunakan untuk membiayai perang dan sebagian disimpan di luar negeri. Lalu di manakah harta Bung Karno saat ini? Bagaimana harta tersebut bisa menghilang? Kasak kusuk mengenai harta Bung Karno ini pernah muncul di koran lokal Austria. Koran lokal bernama Kronen Zeitung memberitakan bahwa harta Bung Karno sebesar 1,74 triliun rupiah tersimpan rapi di Bank Swiss. Koran tersebut juga menyertakan sebuah wawancara dengan seorang mediator keuangan Austria, Gustav Doxman. Ia mengaku memiliki dokumen harta Soekarno yang tersimpan di Bank Swiss. Ada pula yang menyebutkan bahwa harta Bung Karno berupa emas berat 57.000 ton. Kekayaan emas tersebut termasuk dalam perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement Geneva. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa 50% emas murni dalam bentuk batangan yang berada di luar negeri adalah milik Indonesia. The Green Hilton Memorial Agreement Geneva ditandatangani pada tanggal 14 November 1963. Dasar ditanda tanganinya perjanjian tersebut adalah masalah ekonomi kedua negara. Saat itu, Indonesia sedang mengalami hubungan buruk dengan Malaysia dan politiknya berpihak pada Amerika. Perjanjian tersebut pada akhirnya memperbolehkan pihak Amerika untuk menambang emas di tanah Indonesia. Dan pada akhirnya muncullah tambang emas terbesar di dunia, yaitu Freeport yang masih ada hingga hari ini. Namun saat itu Bung Karno mengajukan satu syarat pada Amerika. Pihak Amerika boleh mengeksplorasi tambang emas di Indonesia dengan catatan tak boleh sebiji emas pun dibawa keluar dari tanah Indonesia. Jika terbukti emas Indonesia sampai ke luar negeri, maka perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Pasca kemerdekaan, dana ini dikenal dengan nama dana amanah. Pemerintah kemudian mulai menghimpun kembali dana amanah dengan cara menarik pajak sebesar 5% dari keuntungan perusahaan dalam negeri dan Belanda. Namun, harta terbesar tetaplah yang termaktub dalam perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement Geneva. Kekayaan tersebut kembali pada Indonesia dalam bentuk biaya sewa sebesar 2,5%. Amerika menggunakan dana tersebut untuk memperkuat dolar mereka. Selain itu, negara-negara lain yang ikut menggunakan dana tersebut juga harus setor biaya sewa. Perjanjian tersebut jatuh tempo pada tahun 1965. Sayangnya penarikan biaya sewa tersebut hanya bisa dilakukan oleh Bung Karno saja. Banyak yang bilang kekayaan tersebut yang membuat Amerika kaya raya, namun hingga kini kabar mengenai harta Bung Karno tersebut masih menjadi misteri. Terlepas dari ada atau tidaknya harta tersebut, tentunya tidak membuat kita berhenti mengagumi beliau. Bung Karno tetap menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia. Ada yang bersikukuh bahwa dana revolusi itu sebenarnya tidak ada.
namun tidak sedikit pula yang meyakini dan terus memperjuangkan kebenaran akan hal tersebut. Dari sejumlah isu yang beredar, diduga bahwa besarnya dana revolusi ini bisa melunasi hutang luar negeri Indonesia, juga bisa dipakai membangun negeri dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sebenarnya ehwal adanya dana revolusi Soekarno ini? Apakah hal ini benar adanya? Pada tahun 1906 terjadilah Ikrar Raja-Raja Nusantara yang diprakarsai oleh Dr. Ernest Francois Eugene Dawes Dekker, umumnya dikenal dengan nama Dawes Dekker atau Danudirja Setiabudi Sutomo, Raden Adipati Tirtokusumo, Presiden pertama Budi Utomo, dan Pangeran Aryonoto Dirojo dari Keraton Pakualaman. Hadir pula Raden Mas Suwardi Suryoningrat dan Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto dalam pertemuan tersebut. Inti dalam ikrar tersebut adalah ditumbuhkannya rasa nasionalisme tanah air Indonesia di atas segala-galanya. Pada saat itu, seluruh raja-raja Nusantara menyumbangkan sebagian aset mereka untuk membantu perjuangan. Aset yang terkumpul kemudian disebut sebagai dana perjuangan revolusi. Konon, sebagian dana itu dipakai untuk biaya perjuangan dan sebagian lagi disimpan di luar negeri. Dana perjuangan ini kemudian lebih dikenal dengan dana revolusi atau dana amanah dan secara resmi mulai dihimpun kembali oleh pemerintah Republik Indonesia pada masa setelah kemerdekaan dengan berdasar pada Perpu nomor 19 tahun 1960. Isi dari Perpu nomor 9 1960 itu antara lain mewajibkan semua perusahaan negara menyetorkan 5% dari keuntungannya pada pemerintah sebagai dana revolusi. Yang disebut perusahaan negara kala itu termasuk pula berbagai perusahaan Belanda yang baru dinasionalisasi seperti perkebunan-perkebunan besar di Jawa dan Sumatera. Konon, dana revolusi yang terkumpul berjumlah ratusan juta dolar dan kini tersimpan di luar negeri. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, salah satu sumber dana revolusi terbesar adalah adanya perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement Geneva yang dibuat dan ditandatangani pada 21 November 1963 di Hotel Hilton Geneva oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dengan saksi tokoh negara Swiss William Fokker. Perjanjian ini menyusul adanya MOU antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat 3 tahun sebelumnya. Poin penting perjanjian itu adalah pemerintah Amerika Serikat selaku pihak satu mengakui 50% keberadaan emas murni batangan milik Republik Indonesia, yaitu sebanyak 57.150 ton dalam kemasan 17 paket emas, dan pemerintah Republik Indonesia selaku pihak kedua menerima batangan emas itu dalam bentuk biaya sewa penggunaan kolateral dolar yang diperuntukkan untuk pembangunan keuangan Amerika Serikat. Dalam poin penting lain pada dokumen perjanjian itu tercantum klausul yang memuat perincian atas penggunaan kolateral tersebut. Pemerintah Amerika Serikat harus membayar fee 2,5% setiap tahunnya sebagai biaya sewa kepada Indonesia dan mulai berlaku jatuh tempo sejak 21 November 1965, 2 tahun setelah perjanjian. Akun khusus akan dibuat untuk menampung aset pencairan fee tersebut. Maksudnya, walau poin dalam perjanjian tersebut tanpa mencantumkan klausul pengembalian harta, namun ada butir pengakuan status kolateral tersebut yang bersifat sewa atau leasing. Biaya yang ditetapkan dalam perjanjian itu sebesar 2,5% setiap tahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Biaya pembayaran sewa kolateral yang 2,5% ini dibayarkan pada sebuah akun khusus atas nama The Heritage Foundation atau The HEF yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas persetujuan Sri Paus Vatikan. Sedang pelaksanaan operasionalnya dilakukan pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland atau UBS. Kesepakatan ini berlaku dalam 2 tahun ke depan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, yakni pada 21 November 1965. Perjanjian hitam di atas putih itu berkepala surat lambang Garuda bertinta emas di bagian atasnya dan berstempel
the President of the United States of America, dan Switzerland of Swiss. Berbagai otoritas moneter maupun kaum monetaris menilai perjanjian itu sebagai fondasi kolateral ekonomi perbankan dunia hingga hari ini. Ada pandangan khusus para ekonom bahwa Amerika Serikat dapat menjadi negara kaya karena dijamin hartanya rakyat Indonesia, yakni 57.150 ton emas murni milik para raja di Nusantara ini. Pandangan ini melahirkan opini kalau negara Amerika Serikat memang berhutang banyak pada Indonesia karena harta itu bukanlah punya pemerintah Amerika Serikat dan bukan punya negara Indonesia, melainkan harta raja-rajanya bangsa Indonesia di Nusantara. Bagi politikus Amerika Serikat sendiri, perjanjian The Green Hilton Agreement merupakan perjanjian paling tolol yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat. Karena dalam perjanjian itu, Amerika Serikat mengakui aset emas bangsa Indonesia. Terkait kebenarannya, hanya Allah yang Maha Tahu.